Balik lagi di channel Todopedia dan di video kali ini kita bakalan bahas ya berapa sih harga wajar dari saham 4 bank besar di IHSG. Ada BBCA, BBRI, BMRI, sama BBNI. Apakah di harga sekarang 4 saham bank ini masih bagus buat dibeli untuk tujuan investasi jangka panjang? Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Dan kalau kalian suka sama konten dan channel ini, kalian bisa kasih donasi super thanks supaya bisa bantu channel ini tumbuh. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Oke, pertama kita mulai dari BBNI. Kita lihat dulu ya gimana kinerjanya. BBNI ini total asetnya tumbuh, total pinjaman sama dana pihak ketiganya juga tumbuh. Dan ini pertanda bagus, artinya BBNI ini masih konsisten tumbuh dan masih akan terus tumbuh. Terus pendapatan bunga tumbuh 18%, ini bagus, tapi beban bunganya naiknya lebih gede sampai 63% yang ngebuat pendapatan bunga bersihnya itu cuma tumbuhnya 5%. Nah, ini gambaran jelas banget kalau kenaikan suku bunga ini ngebuat beban bunganya BBNI jadi bengkak dan itu memperlambat pertumbuhan pendapatan bunga bersihnya. Pre-provision operating profit atau PPOP-nya ini bahkan stagnan ya. Dan net profitnya bisa tumbuh 17% year over year itu karena ada penurunan di beban provisinya BBNI. Jadi overall meskipun laba bersihnya tumbuh lumayan gede, tapi pertumbuhan pendapatannya BBNI dari segi operasional ini pelan-pelan aja. Secara rasio finansial, net interest margin atau NIM-nya BBNI ada di 4,5% dan ini angka yang bisa dibilang lumayan bagus. Tapi BBNI ini kalah dari bank-bank besar yang lain yang rata-rata ada di sekitaran 5%-an. Nah, NIM-nya BBNI yang cuma 4,5% ini tuh karena BBNI paling banyak kasih kredit itu ke segmen korporasi. Di mana segmen korporasi itu segmen yang bunganya kecil karena resiko gagal bayarnya juga kecil. Next, untuk return on equity ini 15%, ini termasuk bagus, artinya BBNI ini bisa ngasilin 15% keuntungan, 15% profit dari equity yang diinvestasiin. Dan kalau kita lihat trennya, sebenarnya ini cukup bagus ya, ada di kisaran belasan persen. Di tahun 2020 sama 2021 memang sempat anjlok, tapi itu karena efek pandemi COVID di mana banyak peminjam yang minjem duit dari BBNI ini ngalami gagal bayar. Jadi dari segi profitability, BBNI ini termasuk bagus. Next, CASA rasio ada di 69%, ini bagus ya, bisa di atas 60%, dan untuk cost of fund atau bunga yang harus dibayarkan bank ke nasabahnya, ini ngalami kenaikan dari yang biasanya BBNI itu di kisaran 1%-an, 1,5%-an, sekarang naik ke 2%, dan itu tentunya karena efek kenaikan suku bunga yang ngebuat bunga tabungan sama bunga deposito itu jadi naik. Tapi naiknya cuma sampai 2%, ini termasuk udah bagus ya, artinya BBNI ini bagus banget dalam hal manajemen dana pihak ketiganya. Terus untuk rasio kredit macet atau non-performing loan ada di 2,5%, ini termasuk cukup bagus. Loan to deposit rasionya 85%, ini bagus banget dari segi likuiditas. Capital adequacy ratio 21%, ini juga bagus, bisa di atas 15% dari segi kesiapan modal. Dan terakhir cost to income rasionya 41%, bisa di bawah 50%, artinya BBNI ini cukup bagus dari segi efisiensi operasional. Overall BBNI ini menurut gue bank yang performanya bagus dari segala sisi. Profitability-nya bagus, likuiditasnya juga bagus, dan cukup kuat menghadapi kenaikan suku bunga. Terbukti dengan mereka bisa ngejaga beban bunga sama kredit macetnya supaya naiknya nggak terlalu tinggi pas suku bunga naik. Karena ketika suku bunga naik, itu bakalan ngebuat bunga tabungan sama bunga deposito jadi naik, dan itu ngebuat beban bunga bank yang harus dibayar ke nasabah yang punya rekening itu jadi naik. Selain itu, kenaikan suku bunga juga bakalan ngebuat bunga pinjaman atau bunga kredit itu jadi naik, dan itu memperbesar kemungkinan adanya kredit macet atau non-performing loan. Jadi BBNI yang bisa ngejaga cost of fund-nya kecil sama non-performing loan atau NPL juga kecil, itu udah bagus banget. Secara valuasi, price to earning-nya BBNI ada di 8,9 kali, ini kelihatannya murah, tapi PBV atau price to book value-nya di atas 1, ini kelihatannya mahal. Jadi kita belum tahu ya BBNI ini sebenarnya murah atau mahal. Jadi kita langsung aja hitung harga wajarnya BBNI ini pakai discounted dividend model, di mana kita akan hitung harga wajarnya itu dari berapa potensi keuntungan dividen sama capital gain yang akan kita dapat di masa depan. Katakanlah kita mau investasi untuk 10 tahun ke depan di saham BBNI, jadi kita proyeksiin dividen dan capital gain-nya untuk 10 tahun ke depan. Buat kalian yang belum tahu apa itu discounted dividend model, gue udah bikin videonya dan linknya gue taruh di kanan atas layar. Step pertama, kita asumsi berapa EPS growth atau pertumbuhan earnings per share-nya.
Dari segi pertumbuhan, BBNI beberapa tahun terakhir punya pertumbuhan laba sama pendapatan yang cukup bagus dengan rata-rata growth-nya itu 10% per tahun. Tapi kedepannya karena kita nggak tahu berapa pertumbuhan buat kedepannya ya, kita pakai asumsi yang lebih konservatif aja. Katakanlah 7,5% per tahun. Jadi kita asumsi pertumbuhannya BBNI itu di kisaran 7,5% per tahun. Step kedua, kita asumsi berapa price to earning-nya BBNI di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual sahamnya. Nah, price to earning ini dalam jangka panjang bergantung sama tingkat pertumbuhan dan tingkat economic mode. Nah, BBNI punya growth atau pertumbuhan yang cukup oke dan economic mode-nya juga cukup kuat meskipun bukan market leader di sektor perbankan. Jadi kita asumsiin aja PE yang sedang ya, nggak terlalu tinggi tapi nggak rendah juga. Let's say kita asumsi PE 13 kali untuk BBNI di tahun ke-10 nanti. Step ketiga, asumsi berapa dividen payout ratio BBNI untuk kedepannya. Dari beberapa tahun terakhir, dividen payout rasionya BBNI itu ada di 25%. Jadi kita pakai aja asumsi 25% dividen payout ratio. Step terakhir, tentuin berapa return yang kita mau dari saham BBNI. Nah, sebagai pertimbangan, kalau kita investasi di indeks kayak IHSG atau IDX 30, kita dapat return investasi itu di kisaran 10-11% per tahun secara jangka panjang. Nah, karena kita invest di saham individual, tentu kita mau ngalahin return IHSG. So, kita pakai return 13% per tahun supaya kita bisa ngalahin return IHSG dengan saham BBNI. Nah, dari asumsi yang udah kita buat, kita dapat hasilnya di sini kalau harga wajarnya BBNI itu ada di 9.646. Ya, kalau dibuletin 9.650. Jadi di harga sekarang bisa dibilang kalau BBNI ini cukup dekat ke harga wajarnya. Menarik apa enggak? Kalau menurut gue belum menarik karena margin of safety-nya masih kecil banget. Gue mau margin of safety itu gede sekitaran 10-20%-an. Jadi menurut gue menariknya itu di harga sekitaran 8.700 atau di bawahnya. Next kita ke BBCA. BBCA kita lihat kinerjanya di kuartal kedua tahun 2023, total asetnya tumbuh, total pinjamannya tumbuh, dan total dana pihak ketiganya juga tumbuh. Ini bagus, artinya BBCA ini dengan aset dan pinjamannya tumbuh, kedepannya pendapatan sama labanya masih bisa tumbuh lebih jauh lagi. Next kita lihat di sini di income statement, operating income-nya BBCA tumbuh 20% year over year yang didorong dari pendapatan bunga yang tumbuh 24% year on year. Ini bagus banget dan bisa dibilang BBCA ini kinerjanya makin bagus pas suku bunga itu dinaikin. Tahun lalu suku bunga BI itu cuma 3,5% dan sekarang udah 5,75%. Pre-provision operating profit atau PPOP-nya tumbuh 22% year over year dan ini juga bagus. Terus net profit-nya tumbuh 34% year over year yang didorong juga dari penurunan beban provision atau pencadangan. Jadi BBCA ini laba bersihnya tumbuh karena emang pendapatan operasionalnya beneran tumbuh dan bukan cuma karena beban provisionnya aja yang berkurang. Dan ini bagus banget. Untuk rasio finansialnya, BBCA ini net interest margin atau NIM-nya ada di 5,6%. Ini bagus banget, bisa di atas standar minimal di 4,5%. Artinya dia bisa hasilin pendapatan bunga bersih yang gede dari bisnis perbankannya. Dan return on equity-nya ini tinggi banget ya, sampai 24%. Yang artinya BBCA ini bisa hasilin profit yang gede dari modal yang diinvestasiin. Tren ROE-nya atau return on equity-nya ini dari tahun ke tahun juga bagus banget, yang berarti BBCA ini bank yang super profitable dari tahun ke tahun dan kinerjanya cenderung konsisten. Casa rasionya BBCA ada di 80%, ini tinggi banget dan ini keren banget, dan cost of fund-nya kecil ya, cuma 0,8%. Nah, ini ciri-ciri bank yang kinerjanya bisa tetap bagus pas suku bunga naik. Dengan casa rasionya tinggi, dia bisa nahan kenaikan beban bunga supaya naiknya nggak terlalu signifikan pas suku bunga naik. Dan casanya yang tinggi, ini jadi salah satu alasan kenapa kinerjanya BBCA malah makin moncer pas suku bunga naik. Next, rasio kredit macet atau non-performing loan ini ada di 1,9%. Ini angka yang rendah banget dan ini bagus. Artinya BBCA ini bisa manage kreditnya dengan baik yang ngebuat kredit macetnya cuma sedikit. Next, loan to deposit ratio ini cuma 65% dan ini tergolong kecil dan ini sebenarnya kurang bagus ya. Artinya masih banyak dana nasabah yang masih nganggur dan belum disalurin ke kredit. Nah, ini ada potensi bisa agak kurang bagus ya karena bisa ngurangin produktivitasnya BCA. Next, capital adequacy ratio 29%, ini bagus banget, artinya modalnya BBCA ini lebih dari cukup untuk nge-cover kredit yang berpotensi gagal bayar. Dan cost to income ratio 32%, ini rendah dan ini bagus banget, artinya BBCA ini bagus dari segi efisiensi operasional. Overall kinerjanya BBCA ini bagus banget dan bisa dibilang gak ada tandingannya.
Di satu sisi dia bisa ngejaga beban bunganya kecil dengan casa rasionya yang tinggi, dan di sisi lain dia juga bisa numbuhin bunga kredit karena emang BCA ini selektif banget dalam milih nasabah yang mau ngambil kredit. Jadi BCA ini dia bakalan mastiin kalau nasabah yang minjem duit itu punya kualitas keuangan yang bagus dan bisa ngelunasin pinjamannya. Makanya dia bisa naikin bunga kredit dengan lebih leluasa. Nah, BBCA ini fundamentalnya emang bagus, tapi belum tentu bagus buat investasi. Karena kita lihat di sini valuasi PER sama PBV-nya premium banget. So, untuk buktiin apakah BBCA emang beneran over value atau ternyata masih bagus buat beli, kita akan coba hitung harga wajarnya dengan discounted dividend model sama kayak BBNI tadi. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu discounted dividend model dan pengen tahu gimana step by stepnya, link untuk video tutorialnya udah gue taruh di kanan atas layar dan juga di kolom deskripsi. Step pertama, tentuin EPS growth. BBCA ini bank raksasa yang mungkin pertumbuhannya akan melambat ke depannya, tapi dengan loan to deposit rasionya masih kecil, artinya kreditnya ini masih bisa digenjot lagi dan itu bisa numbuhin pendapatan bunga dan laba bersih. Plus juga dia masih punya bank digital blue yang bisa ngebantu juga untuk naikin pendapatan dan labanya BBCA. Dan beberapa tahun terakhir, BBCA ini labanya tumbuh di kisaran belasan persen. So, untuk BBCA ini pertumbuhannya bagus dan potensi pertumbuhannya juga masih ada, dan kita asumsiin growth atau pertumbuhan ke depannya itu masih cukup bagus. Katakanlah kita asumsiin di sekitaran 11% per tahun. Next, kita asumsiin berapa price to earning atau PE-nya BBCA di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual sahamnya. Price to earning secara jangka panjang ini bergantung sama tingkat pertumbuhan sama tingkat economic mode. BBCA ini economic mode-nya kuat banget, di mana BBCA ini reputasinya bagus banget di kalangan masyarakat dan potensi growth ke depannya untuk BBCA juga masih cukup bagus. Jadi sepantasnya BBCA ini emang dihargai di valuasi premium. Valuasi premium itu di kisaran di atas 20 kali price to earning. So, kita asumsiin ke depannya price to earning-nya itu ada di kisaran 20 kali, katakanlah di 21 kali. Next, untuk dividen payout ratio, beberapa tahun terakhir dividen payout rasionya BBCA di sekitaran 50% ya, 40 sampai 50 ke atas. Jadi kita asumsiin aja ke depannya dividen payout rasionya BBCA itu ada di 50%. Terakhir, untuk return investasi, kita mau return 13% per tahun dari saham BBCA supaya bisa ngalahin return indeks IHSG yang ada di kisaran 10-11% per tahun secara jangka panjang. Oke, dari asumsi tadi kita dapat kalau harga wajarnya BBCA itu ada di kisaran 8.399 atau 8.300 sampai sekitaran 8.400. Jadi di harga 9.100 ini masih kemahalan dan masih belum menarik ya buat dibeli untuk investasi jangka panjang. Dan menurut gue bagusnya BBCA itu dibelinya di harga 8.000 ke bawah supaya ada tambahan margin of safety. Jadi meskipun fundamentalnya emang bagus banget, tapi harga saham BBCA di harga sekarang ini masih tergolong kemahalan. Next, kita ke Bank Mandiri atau BMRI. BMRI ini kinerjanya di kuartal kedua tahun 2023, ini aset pinjaman sama dana pihak ketiganya semuanya tumbuh year over year, dan ini bagus, artinya masih ada potensi pertumbuhan ke depannya buat BMRI. Pendapatan bunga bersihnya juga tumbuh 12% year on year, ini lumayan bagus, yang ditopang dari pendapatan bunga yang naik 21% dan beban bunganya naiknya lebih tinggi ya, 52% year over year. Nah, beban bunganya yang naiknya signifikan itu tentunya efek dari naiknya suku bunga BI. Tapi pendapatan bunga bersihnya tetap naik, artinya BMRI ini juga cukup bagus kinerjanya di tengah tren suku bunga yang naik. Terus operating income-nya juga masih tumbuh, PPOP-nya juga masih tumbuh, dan laba bersihnya juga tumbuh, itu juga pertanda bagus. Overall kinerjanya BMRI di tahun 2023 ini bagus banget. Nah, kita lihat rasio finansialnya ya. NIM-nya 5,5% ini tinggi dan ini bagus banget, beda tipis ya sama BBCA. Terus return on equity-nya 21% ini juga tinggi banget. Dan kalau kita lihat di sini, trennya naik ya selama beberapa tahun terakhir. Ini pertanda bagus, artinya profitability-nya BMRI dari tahun ke tahun ini makin lama makin bagus. Casa rasio di 73% dan cost of fund-nya yang cukup kecil, cuma 1,5%. Ini berarti BMRI ini dana murahnya gede dan dia punya kemampuan yang bagus untuk nahan kenaikan beban bunga yang harus dibayar ke nasabah ketika suku bunga dinaikin. Next, rasio kredit macetnya BMRI atau NPL ini ada di 1,6%. Ini bagus banget ya, artinya BMRI ini juga mampu manage kreditnya supaya ketika suku bunga naik pun, ketika bunga kredit itu jadi lebih tinggi, kredit macetnya bisa dijaga supaya tetap rendah dan ini keren banget. Loan to deposit rasionya BMRI ada di 88%, ini cukup bagus dari segi likuiditas, terus capital adequacy ratio di 21%, artinya kesiapan modalnya BMRI ini cukup bagus buat ngecover kredit yang berpotensi gagal bayar.
Dan cost to income rasionya BMRI ada di 36%, bisa jauh di bawah 50%, artinya BMRI ini bagus banget dari segi efisiensi operasional. Overall, gue ngeliat kalau BMRI ini dari beberapa tahun terakhir dia ngalami peningkatan kinerja fundamental yang signifikan banget. Dan bahkan menurut gue BMRI ini sekarang udah setara sama dua bank besar di IHSG, BBCA sama BBRI. Menurut gue BMRI ini kualitasnya cuma kalah tipis sama BBCA, dan menurut gue dia ini udah ngalahin BBRI. Selain itu BMRI ini juga bank yang bisa tahan banting ketika suku bunga dinaikin, dan justru ketika suku bunga naik dia masih bisa tumbuh. Nah, BMRI ini secara valuasi PER-nya masih cukup murah, tapi PBV-nya udah mahal banget, jauh di atas 1. Jadi masih agak ambigu ya, BMRI ini sebenarnya murah atau udah kemahalan. Nah, untuk buktiin BMRI ini murah atau udah kemahalan, kita akan hitung harga wajarnya itu pakai metode discounted dividend model. Pertama, untuk pertumbuhan EPS, BMRI ini tadi udah kita lihat ya, kalau pertumbuhannya bagus ya, selama beberapa tahun terakhir juga bagus nih, ada di kisaran 10-11% per tahun. Dan kedepannya menurut gua prospeknya dia masih bagus dengan adanya transformasi digital lewat Livin by Mandiri, lewat Kopra, dan juga lewat Bank Syariah Indonesia atau BRIS sebagai anak usahanya BMRI yang pertumbuhannya belakangan juga cukup signifikan. Jadi BMRI ini masih ada potensi pertumbuhan, tapi dia ini udah jadi bank yang gede, dan dengan dia udah jadi bank yang gede, ada kemungkinan kalau pertumbuhannya itu akan melambat. Jadi kita asumsiin aja growth yang nggak usah terlalu tinggi lah ya, di kisaran 9% per tahun aja ke depannya. Next, untuk asumsi price to earning ratio di tahun ke-10, di mana price to earning itu bergantung sama growth dan economic mode, BMRI ini growth-nya cukup bagus dan economic mode-nya juga cukup kuat gitu ya. Jadi seharusnya memang BMRI ini valuasinya sepantasnya dihargai premium. Tapi karena dia ini bukan market leader di sektor perbankan gitu ya, kita mau untuk kali ini untuk BMRI PE-nya ini agak sedikit lebih konservatif karena dia bukan market leader. Let's say ya, untuk BMRI ini kita asumsiin aja price to earning-nya 15 kali aja ya di tahun ke-10 nanti. Untuk dividen payout ratio, beberapa tahun terakhir BMRI cukup konsisten di 60% payout rasionya. Jadi kita asumsiin dividen payout ratio ke depannya juga 60%. Terakhir, untuk return investasi, kita mau return 13% per tahun dari BMRI supaya bisa ngalahin return dari IHSG. Oke, dari asumsi ini kita dapat ternyata harga wajarnya BMRI itu ada di 7.200-an. Dan di harga sekarang ini menurut gue masih cukup bagus untuk beli untuk investasi jangka panjang karena masih ada margin of safety yang lumayan gede. Terakhir kita ke Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. BBRI ini di kuartal kedua tahun 2023, aset pinjaman sama dana pihak ketiganya masih terus tumbuh, dan ini pertanda kalau BBRI masih bisa terus numbuhin sama pendapatan labanya ke depannya. Nah, sekarang kita lihat income statement ya. BBRI ini ternyata pendapatan bunga bersihnya itu tumbuhnya cuma 1% year over year. Dan itu karena meskipun pendapatan bunganya tumbuh 11% ya, tapi kita lihat di sini beban bunganya naiknya signifikan banget sampai 63% year on year, dan itu tentunya juga karena efek kenaikan suku bunga. Nah, jadi untuk BBRI ini justru kenaikan suku bunganya ngebuat pertumbuhannya BBRI jadi melambat. Dan ini gambaran kalau BBRI ini efisiensi beban bunganya ini masih kalah sama BCA sama BMRI juga. Terus PPOP-nya tumbuhnya 6% year over year, operating profit tumbuh 19% yang dibantu sama penurunan beban provision, dan net profit-nya tumbuhnya 18% year over year. Jadi overall pertumbuhannya BBRI ini sebenarnya cukup bagus, tapi kena dampak yang agak negatif dari kenaikan suku bunga. Next kita lihat rasio finansialnya. NIM-nya BBRI ada di 7,8%. Ini tinggi banget dan ini bagus banget. Lebih tinggi dari 3 bank yang lain karena BBRI ini fokusnya ke segmen mikro sama usaha kecil. Yang mana dua segmen itu punya bunga kredit yang jauh lebih tinggi dari segmen yang lain. Return on equity-nya juga bagus banget, bisa di 20%, dan trennya beberapa tahun terakhir juga masih bagus banget. Artinya BBRI ini juga bagus banget dari segi profitability, di mana dia bisa hasilin pendapatan dan laba yang gede dari modal dan pinjamannya. Next, untuk cas rasio ada di 65%, ini cukup bagus, dan cost of fund-nya ada di 2,7%, ini juga termasuk ya lumayan bagus. Tapi kalau dibandingin sama BBCA, BMRI, sama BBNI, ini casanya yang paling rendah untuk BBRI, dan cost of fund-nya BBRI ini yang paling tinggi. Yang artinya BBRI ini paling nggak efisien beban bunga kalau dibanding sama 3 bank yang lain. Tapi ini sebenarnya bisa dimaklumi ya, karena meskipun bunga yang dibayar ke nasabahnya itu gede, gitu ya, beban bunganya gede, tapi bunga pinjamannya juga gede karena BBRI ini fokus ke segmen mikro. Rasio kredit macet atau NPL-nya BBRI ini ada di 2,9%, ini termasuk bagus, tapi ini lebih gede dari 3 bank yang lain. Artinya BBRI ini kalah dari BBCA, BMRI, sama BBNI untuk urusan kredit macet.
Next, loan to deposit ratio ada di 87%, ini masih termasuk bagus dari sisi likuiditas. Capital adequacy ratio ada di 26%, ini masih bagus banget dari segi kesiapan modal untuk nge-cover kredit yang berpotensi gagal bayar. Dan cost to income ratio 41,7%, artinya BBRI ini termasuk bagus dari segi efisiensi operasional. Overall BBRI ini menurut gue kinerjanya bagus banget, profitability-nya bagus banget, likuiditasnya juga bagus, NPL-nya juga oke. Tapi menurut gue BBRI ini kalau dibandingin sama 3 bank yang lain, dia agak kurang efisien dari segi beban bunga dan rentan banget ketika suku bunga BI dinaikin. Nah, BBRI ini secara valuasi kelihatannya udah cukup mahal, terutama dari segi PBV. Nah, makanya kita akan buktiin BBRI ini mahal atau enggak dengan discounted dividend model, di mana kita akan hitung berapa fair value atau harga wajarnya BBRI. Pertama, dari sisi growth, BBRI ini growth-nya cukup oke beberapa tahun terakhir, dan kedepannya menurut gue potensi pertumbuhannya masih ada dengan ekspansi kredit plus pertumbuhan bisnis dari Pegadaian, PNM, sama Bank Raya. Tapi dengan BBRI ini udah jadi bank yang gede banget, mungkin pertumbuhannya nggak akan terlalu kencang ke depannya. Jadi kita pakai asumsi yang nggak usah terlalu tinggi ya, let's say 9% per tahun pertumbuhan BBRI. Next, untuk price to earning di tahun ke-10 nanti, anggaplah kita mau invest di BBRI untuk 10 tahun ke depan. PE ini bergantung sama pertumbuhan sama economic mode juga. Dan memang BBRI ini pertumbuhannya ke depannya masih cukup oke dan economic mode-nya bagus sebagai perbankan spesialis segmen mikro. Tapi untuk price to earning BBRI, ini gue mau agak lebih konservatif ya. Katakanlah BBRI ini price to earning-nya 15 kali aja di tahun ke-10 nanti. Next, untuk dividen payout ratio, BBRI biasanya bagi dividen itu di 65% dividen payout ratio. Cuma belakangan naik ke 85%. Nah, kita mau lebih konservatif aja ya, kita tetap akan pakai asumsi payout ratio 65% untuk 10 tahun ke depan. Terakhir, untuk return, kita mau return 13% per tahun dari BBRI supaya bisa ngalahin IHSG. Nah, dari asumsi yang udah kita bikin, ini ternyata kita dapat kalau harga wajarnya BBRI itu ada di 5.822. Nah, jadi ternyata di harga sekarang di 5.300-an, ini BBRI masih bisa dibilang sedikit under value dan masih cukup bagus untuk investasi. Margin of safety-nya juga cukup oke, tapi memang nggak terlalu tebel banget. Jadi kalau kalian mau margin of safety yang lebih gede lagi, menurut gue bisa dipertimbangin untuk buy itu di harga 5.100 atau di bawahnya. Oke, itu dia harga wajar 4 saham bank besar di IHSG atau perbankan The Big Four. Jadi dari 4 bank ini, menurut gue saham bank yang di harganya yang sekarang masih cukup bagus buat buy untuk invest jangka panjang, itu saham BBRI sama BMRI. Sedangkan untuk BBCA sama BBNI, baiknya wait and see dulu. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel ini. Disclaimer ya, ini bukan ajakan atau perintah untuk jual dan beli, dan keputusan 100% tetap di tangan masing-masing. Dan jangan lupa juga do your own research. Oke, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.